lagi ya akan melakukan coaching ke Pak Dayat. Iya betul. Kira-kira ada beberapa prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, kemudian bisa kreatif dan juga maksimalkan potensi, serta ada kompetensi hadir penuh, kemudian melakukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Ini kira-kira mana yang akan dengan kembangkan? Ya, terima kasih Pak Rosid. Untuk prinsip coachingnya, ini saya akan memaksimalkan potensi. Potensi. Iya, betul, untuk potensinya. Kemudian nanti ini hadir penuh, terus mendengarkan aktif. Terus apalagi yang satu Pak tadi? Yang satu kemitraan. Kemitraan ya. Oh. Nah, kaitannya dengan memaksimalkan potensi, ini nanti saya berarti hadir penuh ya. Betul. Iya. Oke. Kemudian indikator apa yang kira-kira nanti bisa jadi standar penilaian ketika Ibu melakukan coaching dari apa yang dengan lakukan berdua? Indikator. Iya, indikator ketercapaian dari tujuan yang dengan lakukan coaching yang dengan lakukan itu. Kira-kira nanti dari Pak Dayat ini seperti apa yang dengan harapkan? Apakah dengan dan Pak Dayat itu katakanlah sebagai mitra berarti posisinya sama tinggi, tidak yang saling menggurui, apakah lagi dengan mengambil memaksimalkan potensi, kira-kira yang dengan harapkan seperti apa? Nantinya mungkin saya mengharapkan Pak Dayat itu bisa, ya kemitraan sih tetap jelas karena bentuknya obrolan lah saya sama Pak Dayat nanti, tidak antara saya lebih tinggi dari Pak Dayat itu tidak, tetap kemitraan, tetapi karena Pak Dayat itu nanti memiliki masalah yang mungkin ya ingin ngobrol sama saya, memang itu mungkin saya akan mengangkat dari Pak Dayat itu potensi-potensi yang dimiliki itu bisa memaksimalkan atau bisa dimaksimalkan dan bisa memberikan solusi yang baik lah untuk masalah yang dihadapi mungkin. Oke, semoga sukses Bu. Terima kasih untuk acara coachingnya. Iya, terima kasih. Monggo bisa dilanjutkan untuk acara coachingnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Ya. Telepon Bu Cing kok tadi kayaknya apa? Iya, betul. Saya ya Pak Dayat karena Pak Dayat kan pingin ketemu gitu ya, pingin ngobrol bareng sama saya. Katanya ada yang mau diobrolkan. Ya. Kira-kira apa tuh yang akan diobrolkan? Kemarin memang saya sempat WA Bu, cuma saya nggak WA lagi. Oh lihat sorry, ya, kayaknya masih sibuk kayak gitu. Saya orang sibuk. Kalau tadi dengan WA, alhamdulillah ada kesempatan. Iya betul, alhamdulillah ini tadi acara sudah selesai semua sekitar jam berapa itu ya, jam 2. Jadi ini bisa membuat janji lah sama Pak Dayat. Siap. Tapi kalau misalkan nanti saya ngobrol panjang lebar, kira-kira ganggu acaranya apa? Ya nanti sekitar jam 4.15 menit ya saya ada acara lagi. Tapi berarti Pak Dayat kalau bisa 15 menit ya, 15 menit saja ya. Ya. Silakan, kira-kira apa nih Pak Dayat yang akan disampaikan? Saya ini ceritanya mau curhat dong Mak. Iya, monggo. Curhat sama Mama Dede. Iya, kebetulan saya juga iya. Ibu ya mudah-mudahan nanti ada saya itu ngajar kelas 1 Bu. Itu ada murid beda dengan murid yang lain Bu. Kalau mungkin ketika saya masuk biasanya kan pada saling Bu ya, masuk Pak Guru kayak gitu ya. Nah itu ada anak itu yang ketika Pak Gurunya datang diam, tapi ketika pembelajaran malah aktif. Kan aneh ya Bu ya, nggak umum lah ibaratnya, umum lain daripada yang lain. Kayaknya itu Bu, pengen sharing-sharing barangkali ada solusi atau pencerahan. Oh iya, berarti tadi Pak Dayat menemukan anak di kelas 1 itu Pak Dayat mengajar kelas 1 atau Kan saya kan kelas 1 kelas 6 kan
itu di kelas 1 itu ada murid yang seperti itu kondisinya. Ketika Pak Gurunya datang, yang lainnya duduk itu malah diam, tapi ketika sudah mulai pembelajaran, yang lainnya memperhatikan, ini malah aktif. Berarti kebalikannya ya. Berarti beda dengan murid yang lain gitu ya. Nah, menurut Pak Dayat, kira-kira apa itu penyebabnya Pak seperti itu? Itu yang masih saya mau pelajari. Barangkali pengalaman saya ini pernah dirasakan juga sama murid dengan seperti itu. Berarti ini mungkin akan berbagi atau cari solusi gitu ya. Nah, mungkin nanti kasih solusi. Iya. Lebih tepatnya kasih solusi gitu. Nah, terus Pak Dayat itu memiliki siswa yang seperti itu kelas 1 beda dengan yang lain. Kemudian juga ketika Pak Dayat masuk itu malah dia diam, kemudian ketika Pak Dayat pergi malah dia aktif, seperti itu ya. Itu kira-kira Pak Dayat inginnya seperti apa? Anak itu. Saya pinginnya itu Bu, kalau misalkan pembelajaran itu ya pinginnya semua mengikuti. Semua itu mengikuti dan mungkin bisa saling mendukung. Artinya kalau misalkan tadi kondisinya ketika pembelajaran anaknya satu itu malah aktif, malah ribut, itu kan otomatis tidak mendukung yang lain, malah mendukung. Iya. Pengennya kan ketika pembelajaran, ya semuanya antusias aktif. Ketika istirahat. Biar ada yang beda begini. Iya, berarti apa yang sudah Pak Dayat lakukan untuk anak tersebut itu yang sudah mungkin sudah Pak Dayat usahakan untuk supaya anak itu paling tidak samalah dengan siswa yang lain. Barangkali sudah ada usaha apa? Kalau usaha mungkin yang sudah ini ya, yang sudah itu saya kadang pendekatan nanti tolong dulu kalau pelajaran, nanti kalau misalkan jalan kita main bareng gitu. Itu kalau kita dekati dia mau Bu, tapi setelah Pak Gurunya maju lagi aktif lagi. Kayak kucing-kucingnya itu maju mundur gitu. Iya. Pengennya kan dikasih tahu, dikasih jangan, terus mari ya. Setelah itu tidak aneh lagi lah itu, tapi semacam cari perhatian itu Bu, cari perhatian sama Pak Gurunya. Iya. Kenapa saya ngomong cari perhatian? Soalnya selalu tingkahnya itu selalu beda ketika anak yang lain itu misalkan Pak Gurunya datang itu pada saling itu enggak. Terus pas pelajaran yang lain mendengarkan itu malah aktif. Itu kan apa ini memang caper sama Pak Gurunya. Berarti Pak Dayat sudah sejauh ini artinya sudah ada usaha gitu ya, sudah ada usaha untuk sampai situ mengamati anak tersebut gitu ya, di kesehariannya di sekolah. Iya. Nah, kemudian Pak Dayat ini berarti kalau usahanya semacam itu, kemudian apakah ada tindak lanjut? Artinya tindak lanjut untuk mengetahui lebih jauh sebenarnya apa sih yang terjadi di anak tersebut? Iya Bu, kemarin juga dapat laporan ini juga katanya itu Bu, selain itu ketika ada saya itu yang beda dengan yang lain, itu kadang juga ketika pembelajaran di kelas itu tiba-tiba lihat ngomong ibaratnya bahasa-bahasa yang kurang pas lah, misalkan anjing itu apa itu dan kami ada itu. Nah itu kan ini apa maksudnya itu anak itu maksudnya mau apa, maunya apa itu kan. Ternyata saya ngobrol dengan guru kelasnya pun semacam itu. Iya Pak, memang kadang tingkahnya aneh. Nah untuk menjawab pertanyaan tadi sejauh mana kan ya, nah, ini yang tadi saya jelaskan sudah mendekati ketika mungkin istirahat saya sudah maksudnya tak kandani Bu ya, pas istirahat itu kadang tak ngobrol bareng. Saya juga pernah tak ngomong itu, katanya Pak kan kalau diajak komunikasi pas pelajaran kan sudah ya, pas ngobrol bareng berdua sama murid. Katanya saya tuh lebih nyaman kayak gini Pak, ngobrolnya jauh pribadi gitu. Maksudnya
ngobrol berduaan lah, malah enak. Dari hati daripada pelajaran di kelas gitu. Oh. Nah, tapi kan kita kan di sekolah kan, otomatis kan harus menyesuaikan lah. Iya. Ada pelajaran pribadi kan, itulah lah. Ternyata anak itu pengennya semacam itu dispesialkan. Nah, sekedar masih rencana Bu ya. Itu saya kok pengen tahu lebih jauh di keluarganya itu seperti apa. Apakah di rumahnya semacam itu, maksudnya pendiam dan aktif di saat yang tidak tepat atau bagaimana? Pengennya ke rumahnya. Berarti Pak Dayat rencana mau ke rumahnya Rencana kepo ke rumahnya. Iya, soalnya kan berarti Pak Dayat kan sudah mengusahakan istilahnya pendekatan gitu ya terhadap siswa tersebut, kemudian juga menelusuri Pak Dayat ini juga bertanya kepada guru kelasnya, kan ada wali kelas ya kalau kelas 1 ya, itu mungkin kan ditanya kalau dengan jenengan gimana Bu, mungkin seperti itu ya. Dan saya apakah juga sama apa tidak, seperti apa? pernah ngobrol sama simbahnya. Simbahnya ya. Iya. Sama simbahe itu katanya, lah itu mah bocah anten Pak, semuanya mah anten. Maksudnya orang kaya bocah liyane sing liyane mungkin bolang, gawan bal, terus main layangan itu di rumah. Tak pikir itu mungkin kalau dipandang orang kerja mungkin ditinggal kerja gampang. Maksudnya orang tuanya kerja, anaknya diam di rumah kan mungkin kan apa itu ya? Iya. Tapi kalau kita sebagai pendidik kan mungkin justru malah ini anak malah nggak aktif, malah nggak malah beda dengan yang lain. Kalau kita kan sebenarnya mungkin seperti itu. Iya. Kalau orang tua mungkin kan bisa angkat yang rumah gitu kan. Nah, tak pikir lah itu apa? Simbagi lah emang kok ditanyakan semacam itu. Ya tak jelaskan. Ini soalnya kayak gini Pak, maksudnya ketika di sekolahan itu kondisinya semacam ini. Iya. Ketika diajar diulang malah layong, ketika yang diane aktif malah anteng. Iya. Nah saya pengen tahu ke rumahnya itu barangkali Bu ya, di rumahnya itu kurang perhatian. Jadi di sekolah pengen juga dengan Pak gurunya atau gurunya pengen. Iya. Nah berarti Pak Dayat kan artinya sudah mengidentifikasi ya terhadap siswa tersebut, apa penyebabnya mungkin ya, kemudian juga artinya kan sudah merambah ke keluarganya ya walaupun simbah ya. Berarti kan Pak Dayat sedikit banyak tahu tentang siswa tersebut, kenapa dia kelakuannya seperti itu ya, berbeda dengan yang lain seperti yang Pak Dayat jelaskan tadi ya. Nah kemudian rencananya Pak Dayat untuk mengetahui lebih jauh apa penyebab siswa itu kok bisa seperti itu. Ini masalahnya kan berarti siswa yang bertingkah laku berbeda ya dengan teman yang lain, dan Pak Dayat menginginkan, tadi disebutkan bahwa menginginkan biar sama lah paling tidak. Kalau berbeda secara minat dan bakat mungkin beda Bu ya. Tapi kalau berbeda secara tingkah laku dan berlaku aneh kan itu kan harus dipelajari kan. Iya. Nggak boleh diabaikan kan. Soalnya Bu, dia itu ketika kita ngomongnya japri atau misalkan secara individu itu nyambung Bu, tapi kalau itu aja nyambung belas. Berarti kan apa jangan-jangan dia itu memang pengen dispesialkan atau memang bagaimana? Nah itu pengen ke rumah itu kan misalkan Bu ya, di rumahnya itu ternyata jarang disapa, terus memang kesibukan orang tuanya jadi anak kurang kenal, itu berarti kan nanti bisa kolaborasi dengan orang tua untuk saling membuat anak itu supaya sesuai dengan teman-temannya, maksudnya umum lah. Iya. Berarti lebih ke tingkah laku. Karena pernah Bu ya, pernah yang untuk kelasnya itu memang semacam itu. Jadi orang tuanya terlalu sibuk, anaknya jadi yang kelas 4 itu malah tatapan kosong. Ketika belajar itu tatapannya kosong. Iya. Tapi kan tatapannya kosong. Beliau anaknya itu aktif, maksudnya berangkat sekolah rutin Bu, maksudnya tertib lah. Iya. Tapi mandiri, berangkat sendiri, orang rumahnya dekat. Iya. Terus tapi di sekolahnya itu cuma kayak gini, tatapan kosong.
ketika pelajaran olahraga yang di luar pun cenderung diam. Dan alhamdulillah ketika sudah ada pendekatan dan ngobrol sama orang tua, ternyata memang semacam itu, kurang sapaan dari orang tua. Pengennya disapa Bu, pengennya ketika pulang beli deh Pak, sudah makan belum, pelajarannya punya kayak gitu ternyata. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, si yang kelas 4 itu udah hening ketika pelajaran seperti dan ini yang kelas 1 masih PR Bu. Masih PR. Tapi Pak Dayat kan tadi punya rencana. Rencana. Nah, kemudian langkah-langkah apa nih Pak yang akan Pak Dayat lakukan lebih dulu atau bagaimana dari rencana tersebut? Ya rencananya mungkin pertama mungkin itu Bu, ngobrol sama kepala sekolah. Karena apapun kan misalkan mau melarang kan biasanya saya konsultasi sama kepala sekolah. Baiknya gimana Pak? Kalau misalkan apa yang saya utarakan itu sesuai dengan kepala sekolah, ini juga ke rumahnya. Iya. Berarti dengan rencana yang Pak Dayat buat, kemudian langkah-langkah apa yang Pak Dayat akan lakukan, itu Pak Dayat harus berkomitmen dong ya dengan itu ya. Berarti Pak Dayat harus betul-betul akan melaksanakan itu. Iya. Biasanya kayak gitu Bu. Soalnya saya punya ide terus ngomong sama kepala sekolah, pas sekolahnya oke langsung. Langsung berangkat. Soalnya kadang kan ini Bu, kita mau melangkah ternyata kepala sekolah ada opsi lain yang lebih bagus. Biasanya kadang kayak gitu menemukan hal semacam itu lah. Maka dari itu dengan pengalaman yang kemarin pasti soal dulu kepala sekolah. Ini Pak dan kayak ini. Kalau misalkan saya mau jalan seperti ini, kira-kira bagaimana baiknya? Oh, misalkan kepala sekolahnya yang diharapkan bagus Pak, langsung ngasih eksepsi misalkan, kita berangkat. Tapi kalau misalkan ini kelihatannya masalahnya kok berat ini Pak, harus orang tuanya yang datang ke sekolah, nanti saya yang sendiri berarti nanti kepala sekolah yang berarti kepala sekolah pun kadang bisa ikut hadir gitu untuk menindaklanjuti masalah. Kalau biasanya itu Bu, kalau misalkan masalahnya itu berat, itu orang tuanya diharuskan ke sekolahan. Tapi kalau misalnya masalahnya itu dianggap ringan, ya guru yang ke rumah. Iya baik Pak Dayat, ini obrolan kita sudah cukup panjang ya, dan saya berkesimpulan bahwa Pak Dayat ini menghadapi siswa yang berbeda dengan murid yang lain, kelas 1 itu tadi ya. Nah kemudian Pak Dayat juga merencanakan untuk menindaklanjuti karena tadi sudah pendekatan, kemudian sudah bertanya juga dengan wali kelasnya, dan Pak Dayat berencana untuk hadir ke rumah, ataupun opsi yang kedua adalah Pak Dayat menemui kepala sekolah dulu, kemudian apa yang akan disampaikan oleh kepala sekolah itulah yang akan dilakukan seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu Pak Dayat ya. Iya, Pak Dayat sudah berkomitmen, sudah bagus, dan obrolan kita cukup ya. Cukup sudah terserahkan. Sudah terserahkan ya. Terima kasih. Maksudnya dengan secara langsung menambah semangat saya untuk melakukan action itu. Iya. Semoga nanti hasilnya sesuai yang diharapkan. Ya mudah-mudahan dan anak tersebut bisa bersosialisasi dengan baik lah dengan temannya. Ya, ketika pembelajaran pun kan bisa memberikan umpan balik yang bagus lah dengan gurunya gitu ya. Sepertinya cerita Pak Dayat tadi memang seperti itu ya. Tapi ya itu solusi dari Pak Dayat sendiri dan itu bagus sudah. Dan saya terima kasih Pak Dayat mau curhat sama saya ya. Terima kasih. Ya baik, saya akhiri ya Pak Dayat ya, karena sudah waktunya juga sudah selesai, dan saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cabut dulu ya. Iya. Terima kasih. Ya, langsung. Oke, Uci, gimana tadi coachingnya ini? Iya, saya sih berusaha untuk menggali potensinya Pak Dayat ya, untuk menghadapi masalah yang dia hadapi. Sepertinya sih Pak Dayat ini tercerahkan ya menemui solusi-solusi beberapa opsi yang Pak Dayat pilih. Itu yang pertama, kelihatannya tadi kan sudah melakukan pendekatan gitu Pak dengan masalahnya dengan siswa, kemudian dia juga konsultasi dengan wali siswanya, kemudian langkah yang akan diambil itu rencananya dari pihak keluarga sih sudah menemui salah satu anggota keluarga yaitu Simba. Nah kemudian dari rencana yang akan Pak Dayat lakukan, yang pertama itu akan konsultasi dulu dengan kepala sekolahnya, kemudian kepala sekolahnya itu memberikan arahan kemana, mau mengeksekusi yang mana, itu nanti Pak Dayat yang akan menjalankan seperti itu.
Oke. Tadi dari pengamatan saya gitu. Untuk alur Tirta, alhamdulillah dan dengan lalu semua dari tujuan dan menentukan destinasi masalahnya, kemudian apa yang rencana apa yang akan ditindaklanjuti dan juga action di langkah-langkah akhir untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu apa sudah. Kemudian tadi kan Ibu mengatakan bahwasanya yang mau dimaksimalkan itu adalah memunculkan atau memaksimalkan potensi dari masalah yang ada. Ini tadi terlihat dari bagaimana yang pertama adalah Pak Dayat itu bisa enjoy menyampaikan apa yang beliau hadapi, dan dari situ muncul solusi, muncul wacana atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh beliau, walaupun sebetulnya masalah yang mirip itu sudah pernah muncul di anak kelas 4 itu, tapi kan memang punya karakteristik yang sedikit berbeda, dan tadi bisa dengan maksimalkan sehingga langkah yang mau diambil Pak Dayat itu jadi jelas gitu. Termasuk tadi mau ke orang tua kemudian melewati kepala sekolah. Iya, betul. Itu kemudian mungkin terakhir dari catatan saya, dengan melakukan coaching ini sangat bagus Bu, dimana jenengan dan Pak Dayat ini memang sebagai mitra, dan yang perlu kita garis bawahi adalah jenengan tidak melakukan penilaian asumsi-asumsi yang memang tidak perlu, jadi hanya menyediakan apa yang memang dibutuhkan oleh Pak Dayat sehingga solusi itu bisa ditemukan. Mungkin itu Bu Uci untuk momen kali ini. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak. Terima kasih, dan mungkin saya juga harus belajar lagi ya terkait memberikan untuk proses percakapan coaching itu, karena memang dalam prosesnya itu kita memang harus menggali terus potensi dari coachingnya itu. Jadi selaku coach itu ya saya hanya memberikan pancingan saja. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.